Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengulas mengenai belajar dan pembelajaran serta prinsip pembelajaran IPS di MI. Nah, belajar dan pembelajaran ini dua kata yang sering kita dengar. Intinya, belajar itu adalah proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau kalian suatu ketika diberi soal oleh guru kalian, kalian tidak tahu jawabannya, kalian membuka Google, berarti kalian sedang belajar. Kalian melihat ayahmu sedang membuat layang-layang, terus kalian mencontoh agar menjadi layang-layang yang bagus, berarti itu juga belajar. Nah, belajar dan pembelajaran ini berkaitan. Belajar ini adalah proses, pembelajaran dari kalau belajar itu proses dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, pembelajaran itu proses belajarnya. Jadi intinya adalah belajar usaha biar paham, biar mengerti. Pembelajaran ini merupakan proses belajar. Nah, belajar sendiri itu nanti dibagi menjadi belajar di bangku formal dan belajar di bangku non formal. Belajar di formal itu ya berarti belajar di sekolah, di kampus. Nah, ketika kalian belajar di sekolah, itu nanti sekolah itu memiliki aturan tertentu. Jadi sebenarnya kalau ada anak kok membuat ulah, terus disuruh ngikuti aturan itu tidak mau, sebenarnya dia sendiri orangnya berarti tidak konsekuen atau tidak bertanggung jawab pada apa yang sudah dia pilih. Kenapa? Karena setiap pembelajaran formal itu pasti sudah punya visi misi kelembagaan. Kalau visi misi itu sudah ditentukan, maka tinggal pilihan kalian. Kalian harus mau tidak mau harus mengikuti visi misi itu. Aturan yang sudah dibuat ya silahkan diikuti. Kecuali kalau kalian belajar di lingkungan yang sifatnya non formal. Non formal itu nanti ada juga yang autodidak. Autodidak itu berarti kalian belajar sendiri. Kalian membuat layang-layang itu berarti kalian tidak perlu melihat orang lain. Kalian trial and error, mencoba-coba, itu boleh-boleh saja. Tapi biasanya yang autodidak ini nanti lebih lama. Kalian tidak bisa bersepeda, kalian bersepeda. Kalian belajar sendiri bisa enggak? Bisa saja. Nah, dalam proses belajar autodidak ini tentu ini nanti hanya sesuai kebutuhan kalian. Kalian yang paling bisa menentukan apa yang kalian butuhkan. Kalian ingin membuat roti ya karena kalian ingin membuat roti, maka kalian belajar membuat roti sesuai dengan kemauan kalian. Berbeda kalau tadi di formal tadi kan kalau belajar itu kalian suka tidak suka karena kurikulumnya sudah ditentukan, maka mau tidak mau kalian harus mempelajari itu. Kalau belajar autodidak itu enggak kayak gitu. Kalian mau belajar apa yang kalian suka, ya silahkan dilaksanakan. Nah, ada juga belajar non formal tapi yang bersifat lembaga, contoh seperti pesantren, ada juga sekolah alternatif. Ini umumnya ada yang lebih aturannya lebih ketat, namun juga ada yang tidak terlalu ketat. Ada yang pesantren itu justru malah disiplinnya luar biasa, namun ada yang aturannya juga longgar. Ada juga sekolah alternatif. Sekolah alternatif itu apa? Sekolah alternatif itu biasanya kurikulumnya nanti menentukan sendiri. Dulu saya pernah itu datang di Salatiga, nanti kalian buka ya, sekolah alam, sekolah alternatif itu di Desa Kalibening Salatiga, nanti dicek itu ada. Nah, sekolah alternatif itu kalau anaknya pengen belajar arsitek, mereka yang mempelajari arsitek. Kalau anaknya pengen menulis, mereka belajar menulis, jadi sesuka mereka. Tentu pembelajaran ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tapi intinya lembaga non formal ini juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah,
Selanjutnya, kalian dalam semester ini nanti akan mempelajari tentang pembelajaran IPS. IPS ini tentu berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial. Jadi tujuan pembelajaran IPS ini tentunya adalah membekali siswa pengetahuan ilmu sosial. Yang berkaitan dengan sosial apa saja? Ya nanti ada ekonomi, ada juga nanti sosiologi, ada juga nanti geografi, ada juga nanti sejarah. Nah, apa yang akan dipelajari itu nanti sesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada. Intinya nanti pembelajaran IPS ini nanti harus memperhatikan prinsip pembelajaran IPS. Yaitu yang pertama itu harus mendekatkan kepada Sang Pencipta. Jadi percuma nanti kalau dalam proses belajar pembelajarannya itu sudah jalan, tetapi nanti output yang dihasilkan kok anak itu semakin malah tidak karuan, malah tidak bersyukur. Itu malah disayangkan. Kenapa? Karena prinsip yang pertama yang harus ada dalam pembelajaran IPS itu adalah menanamkan atau mendekatkan siswa kepada Sang Pencipta agar biar lebih bersyukur, agar mau mengagumi Sang Pencipta. Jadi jangan sampai anak semakin pintar namun malah justru semakin jauh pada agama. Itu hal yang menjadi pokok dasar prinsip pembelajaran IPS. Yang kedua, menyenangkan. Meskipun proses menyenangkan ini nanti belum tentu akan mudah dilaksanakan. Kenapa? Karena dalam satu kelas itu nanti bermacam-macam karakter anak. Menyenangkan semua anak itu tidak mungkin. Dalam proses pembelajaran, membuat semua anak satu kelas itu senang dengan apa yang kalian ajarkan atau bagaimana cara kalian mengajarkan, itu tidak mungkin bisa terjadi. Kenapa? 40 anak berarti 40 pemikiran, 40 karakter. Kamu ingin menjadi seorang guru itu yang humoris. Setiap pembelajaran kalian selalu mengeluarkan lawak-lawakan kayak gitu, yang membuat anak itu tertawa terbahak-bahak. Apakah itu menyenangkan? Jawabannya bagi sebagian orang menyenangkan. Tapi percayalah, akan ada anak yang tidak suka dengan lawakan. Kenapa? Karena memang anak karakteristiknya berbeda-beda. Ada anak itu yang suka kalau belajar itu serius, ada yang suka kalau gurunya itu humoris. Jadi tetap tidak bisa. Meskipun mayoritas suka yang lucu-lucu, tapi jangan generalisasikan bahwa semua anak itu suka yang lucu. Jadi nggak usah ambil pusing ketika nanti kalian mengajar IPS di MI. Jadi ada anak yang tidak suka dengan gayamu, itu sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Karena memang membuat semua orang itu suka kepada kalian itu tidak akan pernah bisa. Paham ya, ini prinsip menjadi seorang guru. Jadi nggak usah baper kalau ada 1-2 anak tidak suka pada caramu mengajar, ya nggak apa-apa, itu wajar. Yang nggak wajar adalah ketika 100% anak yang diajar itu mengeluh ketika kalian ajar. Itu berarti kalian yang error. Tapi kalau ternyata ada 10 kalian yang tidak suka pada kalian cuma 3, itu ya berarti masih bagus. Paham ya? Nah, terus dalam proses pembelajaran IPS nanti diharapkan apa yang diajarkan oleh kalian itu nanti memberi pengetahuan yang signifikan. Jadi dari anak yang benar-benar tidak tahu menjadi tahu. Anak yang awalnya itu tidak mengerti sama sekali menjadi paham, menjadi mengerti. Ini yang diharapkan terjadi pasca kalian mengajarkan IPS di MI. Nah, yang penting nanti dalam proses ini kalian berusaha menjadi yang terbaik,
Menjadi yang terbaik ini bukan berarti harus menjadi guru yang diterima oleh semua siswa. Nggak bisa seperti itu. Sampai kiamat pun saya meyakini tidak akan mampu seorang guru itu membuat semua muridnya itu senang. Saya yakin tidak akan pernah bisa. Pasti ada 1-2 anak yang nanti paling enggak kurang senang dengan cara mengajar. Itu pasti. Ibaratnya memaksa semua anak, ada 40 anak, memaksa 40 anak itu menyukai bakso. Bisa enggak? Enggak bisa. Atau 40 anak itu dipaksa suka soto. Ya beberapa suka soto, tapi beberapa enggak akan suka dengan soto. Maka yang penting ketika nanti kalian menjadi seorang guru, kalian berusaha menjadi yang terbaik. Masalah ada 1-2 anak yang tidak puas dengan cara mengajar kalian, itu wajar. Jangankan anak MI loh, kalian aja kayak gitu. Kalian itu kan kalau diajar itu kalau nilainya bagus, ya nanti dosennya bagus, kalian mengatakan mengajarnya bagus, luar biasa. Perlu Pak, kalau ngisi itu loh, kalau ngisi dom itu kayak gitu. Kalau nilainya cocok maka kalian kasih nilai yang bagus. Kalau nanti nilainya tidak bagus, ya kalian ngisinya jelek. Cuma kayak gitu. Jadi sudah terbaca. Jadi kalau dalam proses pembelajaran itu memang seperti itu, tidak mungkin memuaskan semua peserta didik atau tidak mungkin bisa menyenangkan semua siswa. Itu hal yang wajar. Sekali lagi yang saya tekankan adalah yang tidak wajar adalah ketika semua siswa itu mengeluh. Ketika di pelajaran IPS yang dibahas matematika. Akhirnya IPS-nya malah tidak diajarkan. Dan anak justru tidak paham IPS, bisanya cuma matematika. Nah, dalam pembelajaran formal, semua yang akan diajar itu ya harus berangkat dari kurikulum yang ada. Tidak bisa kalian mengajarkan, misalkan kelas 3 siswa itu dituntut mengerti dan paham ibu kota provinsi yang ada di Indonesia. Terus kalian justru mengajarkan pantai yang ada di Pulau Jawa. Ya enggak cocok. Kenapa? Karena setiap kurikulum itu sudah ditentukan, berarti sudah ada hal-hal yang ditentukan sebelumnya, sudah ada pertimbangan khusus. Kenapa materi itu dibuat atau dimasukkan dalam kurikulum tertentu? Jadi kalau dalam pembelajaran formal itu nanti apa yang sudah tertera silahkan dijalankan. Jadi begitu. Silahkan nanti kalian pada pertemuan berikutnya kalian bagi kelompok. Itu kelompok berarti yang materi berikutnya itu sudah dipresentasikan sesuai kelompok masing-masing. Nanti saya tambahi. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.